Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Waston Malau, MSP, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Antropologi. Baik, di sini kami akan memaparkan penugasan proyek kami yang mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, yang dimana kami dari kelompok SMA Swasta 8 PAP Saintis yang terdiri dari saya sendiri yaitu Novita Sureni Pakpahan dan teman saya Firawati Sinaga dan teman saya satu lagi yaitu Tiara Akila. Rencana perencanaan pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni berupa perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada, di mana juga perencanaan pembelajaran ini meliputi beberapa kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai di dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikannya, persiapan atau alat media yang digunakan. Jadi, perencanaan pembelajaran menjadikan guru dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang harus akan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi, di mana pada rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi memuat tujuan dari RPP tersebut yang dibuat. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran yang dimuat dalam RPP. Selanjutnya, dalam langkah-langkah yang dimuat dalam RPP ada kegiatan-kegiatan literasi, kemudian ada cara berpikir siswa, lalu ada mengasah kreativitas siswa, dan lain-lain. Di mana dalam RPP yang dimuat juga ada penutup pembelajaran yang dimuat seperti guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, lalu guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat dan guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Setelah itu, pencapaian penilaian yang dimuat juga berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Baik, dalam pemaparan selanjutnya, di sini ada rencana pembelajaran pada mata pelajaran biologi, di mana dalam RPP yang dimuat dalam hal yang pertama dilakukan adalah kompetensi inti, santun dan responsif dan proaktif yang menunjukkan sikap baik dari peserta didik. Lalu memuat kompetensi dasar, selanjutnya memuat indikator pembelajaran, lalu ada tujuan pembelajaran, selanjutnya di mana isi RPP yang dimuat adalah materi yang akan disampaikan kepada siswa, lalu ada metode pembelajaran, selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembelajaran, kemudian ada kegiatan penutup untuk menutup pembelajaran, lalu ada media dan sumber pembelajaran yang dimuat, kemudian ada langkah terakhir yaitu penilaian. Jadi, perbandingan perencanaan pembelajaran dari dua mata pelajaran tersebut, di mana RPP hanya digunakan pada mata pelajaran sosiologi hanyalah memuat beberapa langkah di dalam penyusunan RPP yang seharusnya yang sesuai dengan Kemendikbud nomor 81A pada tahun 2013. Di dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran sosiologi hanya memuat beberapa langkah saja. Berbeda dengan RPP biologi yang sudah memenuhi langkah-langkah yang sesuai dengan Kemendikbud nomor 81 tahun 2013 dan bisa dikatakan sudah cukup lengkap. Kemudian perbandingan RPP yang ada di sekolah dengan RPP yang seharusnya. Jadi adapun prinsip-prinsip penyusunan RPP pada tahun 2013 edisi revisi menurut Kemendikbud nomor 22 tahun 2016, di mana prinsip penyusunan RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus memperhatikan perbedaan individual setiap peserta didik, diantaranya kemampuan awal tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar,
kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang kedua, adanya partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Pemberian umpan balik dan tindakan lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Di mana menurut Kemendikbud nomor 81 tahun 2013 ada beberapa langkah dalam penyusunan RPP, di antaranya yang pertama, mengkaji silabus, yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran, yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran, yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang kelima, penjabaran jenis penilaian, yang keenam, menentukan alokasi waktu, yang ketujuh, menentukan sumber belajar mata pelajaran, lintas aspek belajar dan keragaman budaya, yang kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dengan kondisi. Jadi yang sudah dicukup memenuhi RPP sesuai dengan Kemendikbud nomor 81 tahun 2013 itu dalam RPP Biologi yang sudah dijelaskan di atas. Sekian dan terima kasih hasil pemaparan dari kelompok SMA swasta PAP 8 Saintis yang mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Jika ada kekurangan di dalam pemaparan materi, mohon dimaafkan, dan kami juga meminta saran dan kritik di dalam video pembelajaran kami ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan atau apa yang kami paparkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih.